baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Nama saya Nabila Putralia, kelas 4B. Saya sangat senang telah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas bersama Gusti dan teman-teman di kelas. Saya jadi mengetahui apa itu keyakinan kelas, tujuan dari keyakinan kelas. Saya dan teman-teman akan berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri, kelas 4B. Saya sangat senang sekali setelah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas dan bisa lihat sampah ambil bersama Bu Sri dan teman-teman. Saya akan berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas dan bisa lihat sampah ambil. Demikian, terima kasih. Baik teman-teman, saya izin share screen. Mas Limpang. Oh, tahu ya. Oh, pesan tak Oh, handphone. Maghrib. Bentar. Udah kelihatan ya? sudah. Ya, siap. Sebentar, saya udah share screen. Baik ya. Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah robi jikni ilma warjukni fahma robi soli sodri wa yasiri amri waldatan min lisani yafqahu qoli asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kehadirannya di webinar Bu Sri Purwani dalam rangka berbagi tentang modul 1.4. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi mengenai praktek baik di modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kegiatan ini silakan Bapak Ibu jika ada dalam penyampaian materi saya, jika ada yang kurang paham atau kurang jelas atau mau berbagi pengalaman sharing, silahkan raise hand, manfaatkan kolom chat atau bisa langsung open mic ya Bapak Ibu, jangan ragu, silakan saja. Insya Allah ini semua adalah untuk kebaikan peserta didik kita nanti di sekolah kita masing-masing. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Dengan saya Sri Purwani dari CGP Rekognisi Angkatan 9 DKI Jakarta tahun 2023. Ada yang bocor? Mohon izin Bapak Ibu.
Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, lanjut, Oke. lanjutkan lagi, Ya, Bu. tujuannya kenapa saya berbagi di sini, tentunya saya sebagai CGP, calon guru penggerak, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi kita sebagai CGP belajar 10 modul Bapak Ibu, saya baru sampai ke modul 1.4. Ini adalah modul terakhir di modul 1 ya Bapak Ibu ya. Tugas dari saya adalah berbagi sharing mengenai pengalaman belajar di modul 1.4 dan penerapannya di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, di budaya positif ini atau di modul budaya positif ini saya belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua belajar tentang budaya disiplin positif. Yang ketiga belajar tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat belajar tentang keyakinan kelas. Dan yang kelima belajar tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini akan saya jabarkan apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma sampai dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yang kita alami adalah seperti ini. Nah, perubahan paradigma, Bapak Ibu silahkan dikepal tangannya, dibuka, dikepal, ya, monggo dipersilahkan, jangan malu-malu ya. Kita kepal dulu tangan kita, terus kita buka, terus kita kepal lagi. Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan kita tangan ini? Siapa Bapak Ibu yang memegang kontrol? Kita sendiri. Betul, kita sendiri yang memegang kontrol ya Bapak Ibu ya. Sama juga dengan perubahan paradigma, kita di dalam sekolah juga tentu kita sebagai guru yang memegang kontrol dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, ini menurut tokoh pendidikan Dr. William Gesser atau kontrol teori, choice theory ya. Yang pertama adalah ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya Bapak Ibu. Lanjut, sedangkan ada teori stimulus respon, ada teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Silahkan Pak Rifki untuk membacakannya. Baik, stimulus respon Bu. Ya. Teori kontrol dulu atau stimulus respon Bu? Halo Bu. Ya siap, lanjut Pak. Teori kontrol. Lanjut Pak. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang. Ya, menang atau kalah ya. Selanjutnya yang mau membaca Ibu Pak Abdul Latif, monggo teori kontrol Pak. Mic-nya belum dibuka Pak Abdul. Pak Abdul Latif. Mic-nya. Oh, Abdul Halim, mohon izin, maaf. Di sini tulisannya Pak Abdul aja. Silakan Pak Abdul, monggo. Stimulus respon. Yang pertama, realita atau kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, stimulus respon, teori kontrol, nanti kita akan belajar bersama-sama ya untuk kedepannya. Izinkan saya untuk membacakan teori kontrolnya ya Bapak Ibu ya. Relisa, kebutuhan kita berbeda. Tentunya kebutuhan kita sebagai guru tentu akan berbeda dengan kebutuhan anak-anak ya Bapak Ibu. Jangankan anak guru dengan anak ya, kita juga sesama guru tentu berbeda kebutuhannya ya Bu Okti ya. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda sama ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan tentunya. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju ya Bapak Ibu ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita di sekolah misalnya ada dialog dengan teman, kita merasa benar, tapi teman juga merasa benar, ya sudahlah kita sama-sama berpikir menang sama menang. Itu termasuk teori kontrol, saling menghargai ya. Atau mungkin ada kita menang untuk ngalah atau ngalah untuk menang, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sama kita tidak bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain ya. Kita saling menghargai dalam berpendapat atau mengumpulkan ide-ide di sekolah yang dituangkan mungkin dalam rapat atau dalam forum diskusi untuk kemajuan sekolah. Jadi kan kita tidak bisa ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang bagaimana tips dan trik sekolah itu akan maju ya. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita ya. Berarti itu tidak kontrol ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi saya izin ya Bapak Ibu menekankan perubahan paradigma sekarang, khususnya kurikulum merdeka, Bapak Ibu sekarang kan sudah di sekolah ya, sudah menjadi Bapak Ibu guru. Nah, yuk kita sama-sama berubah perubahan paradigma kita, cara mengajar kita. Kenapa? Karena sekarang sudah paradigma baru. Apa itu paradigma baru dalam mengajarnya? Yaitu proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi atau apa itu proses pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya. Sekali lagi ya, yaitu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya. Ya, perubahan paradigma dalam pembelajaran membentuk karakter murid yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu, Ibu Okti atau yang lain, atau Ibu Nunung dipersilahkan, atau Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan sharingnya. Saya yakin ada di sini Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan perubahan paradigma dalam mengajarnya. Dipersilahkan. Bu Sri, izin. Siap, mangga. Tadi menurut Bu Sri, pembelajaran diferensiasi itu, saya bisa mengartikan gini Bu Sri. Ya. Siap. Seperti gini, ibarat tukang gado-gado Bu Sri. Siap. Ya kan? Pertama Bu Sri suka cabai yang berapa gitu. Misalkan 2. cabai 10, 2. Oh, 2 aja. 2. Pak Rifki misalkan cabainya 6. Betul. Nah, terus Pak Dion 5 gitu kan. Betul. Terus saya tidak pakai cabai. Nah, artinya kita pun semua melayani Bu Sri. Betul. Kita melayani yang kagak pakai cabai. Pertama yang udah diulek yang tidak pakai cabai dulu nih semua, nanti baru ditambah cabai satu lagi. Nah, itu artinya kita melayani semua siswa-siswi kita agar terpenuhi pembelajarannya di hari itu, Bu Sri. Masya Allah, keren. Terima kasih Pak Abdul atas penyampaiannya. Betul sekali ya teman-teman ya. Saya setuju, yakin teman-teman setuju dengan apa yang analogi yang disampaikan oleh Pak Abdul ya. Betul ya. Jadi kita sebagai guru bukan luar biasa, sangat setuju Bu. Iya, bukan berarti kita jadi tukang gado-gado ya Pak Abdul ya. Tapi menganalogikan bahwa kita sebagai guru melayani murid ya sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya Pak Girson ya. Pak Girson juga setuju sekali ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Iya, sangat setuju. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yakin dah semua sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
ini profilnya, dimensinya. Nanti ada lagi elemen-elemennya ya Bapak Ibu ya. Ada yang bertakwa, berakhlak mulianya kepada manusia, kepada lingkungan ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri ya. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu terutama ini yang ngajar di SD biasanya suka pakai nyanyi ya. Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah profil pelajar Pancasila yang seyogyanya dan memang harus, apalagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya, itu harus menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Apakah di sini ada yang sudah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah ya? Sudah ya Pak Abdul ya? Pak Girson sudah ya? Atau Bu siapa tadi? Bu Belum Bu, masih on the way Bu. Masih on the penjajakan way. awal. Belum Bu. Penjajakan Masih awal dalam aja tahap sih Bu. Pengembangan awal. proses ya. Berarti Ya, ya. ada yang beresi, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, bagi yang belum berarti ini pemahaman baru ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang nanti di kurikulum merdeka ini harus diterapkan Bapak Ibu di dalam pembiasaan kita di sekolah kita masing-masing ya. Bagaimana kita menuntun anak untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menuntun kita anak-anak kita untuk selalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong ataupun berkreatif ya Bapak Ibu. Walaupun tidak kurikulum merdeka, saya yakin Bapak Ibu di sekolahnya juga sudah ada pendekatan-pendekatan kepada siswanya bagaimana anak-anak kita itu selalu di dalam pembelajaran untuk didorong ya agar selalu mandiri dalam pembelajaran ya. Kalau apalagi SD kan biasanya kadang masih tergantung orang tua ya. Anak itu kadang nggak bawa buku, yang salah bukan anaknya, biasanya orang tuanya ya kan seperti itu ya. Yang pengalaman ngajar di SD ya. Tapi kalau untuk SMA mungkin seperti Bu Okti kan, SMK ya Bu Okti ya, Bu Okta ya, Bu Okti. Iya, saya ngajar di Kalau SMK. SMK mungkin kemandiriannya lebih ya Bu Okta. Bisa bercerita Bu? Iya, emang udah lebih artinya, cuma kadang-kadang ada 1 atau 2 nggak bawa buku sih Bu, alasannya lupa lah, biasanya gitu. Masih. Iya, masih ada ya Bu ya. Nah, menurut Ibu gimana nih Bu? Ada bisa bercerita tentang profil ini, mungkin Ibu sudah menerapkan Bu di sekolah Ibu tentang profil pelajar Pancasila ini. Dipersilakan Ibu berbagi sharing dengan teman-teman. Ya emang sih kebetulan saya juga guru PPKN di SMK, ya cuman kadang-kadang perilakunya sama seperti anak SD sih Bu, biasanya sih. Emang gak jauh beda, cuman kalau untuk pemahaman berpikirnya lebih matang, cuman kalau untuk kelakuannya sih gak jauh sih Bu. Kategori anak-anak ya Bu ya, kategori murid ya. Iya Bu, betul. Ya, terima kasih Bu Okta. Tetap semangat insya Allah ya. Terima kasih Bu Okta, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini ada lagu ya, kita nyanyi sama-sama, nggak apa-apa, suara saya juga fals ya, tapi kita sama-sama kita nyanyi. Nadanya beca. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu kalau di SD kita suka nyanyi ya. Mungkin kalau di SMA, SMP agak sedikit kurang ya. Pelajar Pancasila Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Oke, terima kasih. Walaupun nggak begitu ini, kita sama-sama nyanyi ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, tadi paradigma sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita menginjak ke baru yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu boleh sambil minum ya, boleh nggak apa-apa kalau haus, apa sambil ngemil boleh ya, dipersilahkan. Nah, kita sekarang berbicara ke poin yang kedua yaitu disiplin positif Bapak Ibu. Apa sih dimaksud dengan kita akan timbul pertanyaan ya, bagaimana sih penerapan disiplin di sekolah kita? Apa sesungguhnya arti dari disiplin? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu? Kita akan belajar atau membahas tentang ini ya Bapak Ibu. Nah, apa makna disiplin? Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Kalau misalnya kita tadi hadir di room ini tepat waktu itu kan disiplin ya, tapi kadang kedisiplinnya ada rasa ketidaknyamanan ya karena harus tepat waktu seperti itu ya. Jadi dalam makna disiplin ini adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya Bapak Ibu makna dari disiplin. Oke. Untuk selanjutnya adalah disiplin menurut KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan kita. Menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari diri, memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri kita sendiri. Ada yang bisa berbagi? Dipersilahkan Bapak Ibu mengenai ini. Oke. Ada yang bisa berbagi? Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Ya, lanjut dulu boleh. Oke, siap. Jadi ini menurut KHD ya. Oke, selanjutnya jadi KHD menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara disiplin positif itu adalah syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat di sini berarti disiplin dari dirinya ya Pak Abdul Latif ya, gitu ya. Dan memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi disiplin itu tidak bisa kita untuk anak murid SD terutama harus sering dibilangin ya gitu ya Bu Okti ya. Di SMK juga sama ya, di Pak Abdul juga di sekolahnya saya yakin seperti itu ya. Harus selalu dibilangin anak-anak itu. Tidak bisa 1 kali 2 kali ya. Nah, besok hadir tepat waktu ya. Iya, tapi kadang mungkin masih ada yang terlambat ya Pak Abdul gitu ya. Atau seperti tadi Bu Okti cerita, masih ada yang buka bawa buku Bu Sri walaupun udah ada jadwal jelas ya gitu ya. Iya, kalau SMK juga alasan. Iya, padahal udah SMK ya. Seharusnya kan tidak seperti itu. Kalau di SD masih kategori wajar karena SD itu kadang yang bikin jadwal emaknya Bu Okti. Iya betul. Kalau di SD kan orang tuanya tanggung jawab orang tua. Kalau di SMK kan udah dewasa. Udah betul. Tapi ya sama ya kita masih menganggap mereka adalah anak-anak kita ya. Oke. Masih anak kecil lah kita kategorikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sedangkan menurut Dian Gosen ya menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Oh, belajar ternyata. Kenapa kita harus selalu mengatakan beberapa kali berulang-ulang kepada anak-anak disiplin-disiplinnya? Karena memang arti disiplin adalah belajar ya. Berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut tuh ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsi. Ya, bisa bercerita Pak Abdul, monggo tentang ini Pak Abdul. Tentang apa Bu Sri? Silakan. Tentang disiplin ya Bu ya? Ya betul. Pak Gerson. Oke. Boleh Pak Gerson. Saya sedikit boleh. Silakan berbagi, mangga. Oke. Yang saya pahami ini dari Ki Hajar Dewantara ya Bu ya? Ini dari Dian Gosen. Oh, siapa namanya? Aja, Pak, monggo. Oh, Dian Gosen. Oke. Iya, Dian Gosen. Oke. Iya.
menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang bersifat membangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, kalau saya Bu, pendapat saya biasanya kan seorang guru itu selalu menciptakan peserta didik yang baik ya. Betul. Gak ada motivasi untuk merusak masa depan anak. Betul. Ya, jadi menurut saya di dalam pengajaran atau suatu organisasi sekolah, tentunya guru itu mempunyai motivasi yang baik seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya kalau guru kalau misalnya motivasinya untuk mencari gaji atau motivasinya untuk mengejar uang, itu ya itu motivasi yang salah. Jadi kadang guru harus konsisten dengan motivasi yang ia anut selama ini. Contohnya nih kan, dari awal dia membuat keputusan untuk menjadi seorang guru itu tentunya harus selalu positif tanpa harus mempunyai motivasi untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Jadi kan kadang ada orang yang mengajar itu kalau tidak beruang semangatnya hilang gitu. Jadi menurut saya betapa pentingnya seorang guru itu harus konsisten, disiplin, baik dalam pribadi dan juga harus menerapkan kepada peserta didik yang harus diajarkan begitu. Jadi itu ciri-ciri guru yang mempunyai motivasi yang baik untuk masa depan, bahkan untuk membangun bangsa dan negara kita. Mungkin sekian aja Bu ya. Iya, terima kasih Pak Gerson. Luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa atas pendapatnya, betul ya. Jadi apa kita sebagai guru kan digugu dan ditiru ya. Kalau dikit-dikit goyang-goyang dikit bergerak harus ada uang, gimana nasib anak kita nantinya ya Bapak ya. Orang guru dan digugu dan ditiru Bu. Iya, betul ya Bu Okti ya. Baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih Pak Gerson atas berbagi ininya ya, sharingnya. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak memiliki disiplin. Tadi setuju yang dikatakan Pak Gerson ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dalam dirinya, bukan karena selalu disuruh oleh gurunya. Tapi memang sih kadang anak pertama sekali dua kali karena disuruh guru. Tapi kalau habit kebiasaan anak disiplin pasti sudah timbul dalam dirinya nanti ke depannya gitu ya. Setuju ya? Betul. Iya. Setuju Bu ya. Ya, betul, setuju. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Ya. Terus disiplin positif ini juga dapat diciptakan dengan penuh kesadaran dengan melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Ya. Baik, Pak Gerson sedang ramai dengan muridnya ya, tidak apa-apa. Oh sorry saya matikan itu dulu. Sedang mengajar Bapak ini ya, senang. Berarti putra putrinya SD-nya masih anak kecil ya, mungkin SD itu Pak, SMP ya, TK ya Bapak ya. Lanjut Pak Gerson ya, kita lanjutkan. Ketahuan Pak, sorry. Tapi keren Bapak, biasanya kalau guru laki mah kan senangnya ngajar kelas tinggi ya. Ini Bapak keren ngajarnya kelas rendah ya, anak-anak kecil ya, keren. Menguji kesabaran Bu. Pahalanya besar, Pak Gerson, pahalanya besar. Iya betul. Ya. Betul. Ya pahalanya besar orang guru Pak. Bapak ini sudah siap nikah, siap punya anak sepertinya kayak tadi materinya ya. Aduh, rekomendasiin Bu, boleh? Oh, siap. Banyak kita Pak. Maaf Bapak Ibu, kita melenceng sedikit ya. Enggak apa-apa. Ya. Semangat Pak Gerson, insya Allah dapat ya. Baik ya Bapak Amin. Ibu ya. Jadi setuju apa yang dikatakan dari Pak Gerson, dan kita juga hendaknya anak-anak kita juga memiliki disiplin positif ya, yang penuh kesadaran. Tidak hanya takut sama gurunya ya gitu ya. Kita berusaha menciptakan disiplin positif di sekolah kita masing-masing ya dengan tidak bosan-bosannya kita selalu menghimbau ke anak-anak. Iya betul. Dan tentunya Bu Okta, kita guru sebagai gurunya dulu ya Bu Okta ya, yang harus berdisiplin. Datang tepat waktu, sebelum bel kita sudah ada di kelas ya, apalagi kalau anak SD Bu Okta. Kalau istirahat juga saya berbagi pengalaman ya. Kalau saya guru SD Bu Okta, kalau istirahat tuh nggak bisa ninggalin kelas gitu. Kenapa? Kalau ninggalin kelas Bu Okta, aduh bisa rame itu ya, kurang kondusif ya. Tapi dengan kita
ada di kelas, kita akan mengetahui tuh karakter anak tuh bagaimana. Jadi secara batin kita dekat. Bahkan anak-anak suka curhat di sekolah, di kelas itu. Jadi menganggap kita sebagai ibunya gitu ya. Iya, Seperti betul, Bu. itu. Ya, pagi Bu Okta kan anak SMK kan kayaknya mereka sedang masa-masa curhatnya tuh tinggi ya Bu Okta ya. Iya, betul. Mereka kadang menganggap Bu Okta itu mungkin sebagai teman ya, lebih nyaman daripada ke orang tuanya gitu ya Bu Kalau Okta saya ya. anggap sebagai anak sih, Bu. Jadi Betul. manggil saya ibu gitu kalau dia ngajar. Iya, dia lebih nyaman ya Bu Okta ya. Kayak Betul, Bu. dilanjut ya Bu Okta, izin dan Bapak Ibu yang berbahagia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Masya Allah ya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Masya Allah ya. Itu ya, seperti kita nih, walaupun kita sudah senior-senior, masih terus kita belajar dan belajar. Ciri guru yang baik adalah mau belajar dan mengajar tentunya ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuannya sangat mulia, yaitu terbentuknya murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Kalau sudah berbicara begini, pendidikan kita insya Allah ke depannya cemerlang ya Bu Okta ya. Insya Allah ya. Cemerlang, iya insya Allah. Ya Pak Abdul ya, setuju ya Pak Abdul? Setuju Bu, saya setuju. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu. Adanya di sana profil pelajar Pancasila yang tadi ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif ya. Ini profil pelajar Pancasilanya, terus tujuan mulianya, sebab nanti ada kontrol diri, disiplinnya ke sana, universal nilai-nilai kebajikan universalnya di sana adalah nilai-nilai ya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Masya Allah ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi secara utuh, secara menyeluruh ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini sangat luar biasa ya tujuan mulianya. Di sana ada disiplin positif, ada kontrol diri ya, dan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah tidak membeda-bedakan antara suku ya, suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang orang tersebut ya. Seperti di negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, itu adalah tentang nilai-nilai universal kebajikan ya. Selanjutnya kita ke ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, kita kan sebagai manusia ya, ternyata kita memiliki perilaku atau motivasi perilaku kita sebagai manusia ya. Yuk kita bedah sama-sama. Bu Dewi, dipersilakan Bu Dewi untuk membacakan motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Silakan Bu Dewi. Mic-nya belum dibuka Bu Dewi? Oke. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri. Kurang jelas ya Bu. Diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Enggak ya, karena ini saya nggak apa present ya, sebentar deh kalau gitu saya present lagi. Tadi soalnya ininya nggak nyambung nggak connect. Jadi nah mungkin sekarang udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Iya ya Bu. Jelas Bu Sri. Oke, jadi gini, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia ada motivasi, kita tuh bertindak kenapa sih gitu ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya Ibu Bapak hadir di sekolah 6:30, ada itu kan ada jarit apa Bu Kustini namanya? Henki. Henki. Kenapa Bu Kustini cerita? Kenapa Bu Kustini
Bu Kustini nggak pernah terlambat, datangnya jam 6:30 kurang. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan TKD-nya biar nggak dipotong gitu ya Bu. Betul, nanti dipotong tunjangan kinerjanya Bu Sri. Kalau Kita nggak kurang kepotong ya, Bu, ya. pendapatan. Betul ya. Ya itu cerita Bu Kustini sama Bu, saya juga. Tetapi ya seharusnya kan tidak demikian ya Bu ya. Tetapi sih sebenarnya bukan ke masalah materi juga ya Bu Kustini ya. Kita kan menjadi Betul, sebagai figur buat Mm-mm. teladan bagi anak-anak. Betul, Bu Kustini gitu ya. Terus untuk mendapatkan imbalan ya tadi, supaya TKD kita tidak dipotong, kita datang sebelum 6:30 gitu ya. Dan menghargai penghargaan dari orang lain ya, sebenarnya dari kepala sekolah. Kita kan suka ada hari guru ya, biasanya suka ada guru Betul. guru terapa gitu ya. Guru Ya. tercepat datang ke sekolah ya kan. Bu Kusrini sebagai kepala sekolah atau sebagai bu guru? Bu Kusrini? Sebagai guru Bu Sri. Oh, Masya Allah. Nah, nanti Bu Kusrini kalau jadi kepala sekolah, berikanlah penghargaan kepada gurunya, gitu ya Bu Kusrini. Dan kita berperilaku itu tentunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini semua saya yakin kita sekarang berefleksi kepada diri kita sendiri. Kita berperilaku ini karena apa sih gitu kan, seperti saya sekarang melakukan webinar ini untuk apa sih, ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu dari program guru penggerak kan seperti itu ya. Dan saya ingin mendapatkan penghargaan dalam arti sebagai punya sertifikat guru penggerak gitu ya Bu Kustini ya, atau Ibu Dewi ya, dan Ibu Abdul dan teman-teman sekalian. Tidak munafik, kita juga nanti insya Allah kedepannya akan mendapatkan imbalan kan seperti itu ya, insya Allah ya. Amin. Tapi insya Allah imbalannya yang lebih baik adalah amal kebaikan ya Bu Kusrini ya. Kebaikan betul untuk di akhirat. Pahala yang ya. bermanfaat. Betul, amin. Supaya nanti ya, karena kan katanya kaki guru kita sebagai guru kakinya sebelah udah di surga loh, katanya seperti itu ya. Amin ya. Iya, kaki kanan kita sudah di surga, kirinya naik ke surga apa ikut ke belakang lagi? Nah, jangan sampai seperti itu. Amin ya. Insya Allah kita mana yang lebih kuat ya Bu Sri ya? Gimana mana yang lebih kuat tarikannya mana yang lebih kuat ya? Insya Allah kalau guru tarikannya lebih depan ke kanan Bu, ke depan Bu, insya Allah ke surga ya Bu. Karena kita karena insya Allah kita kan segala sesuatu kita niatkan ibadah, bermanfaat untuk orang banyak pahala, ibadah pahala, mencerdaskan anak Indonesia memberikan pahala insya Allah ya. Dan insya Allah pahala-pahala itu akan mengalir ke kuburan kita, menerangkan kuburan kita. Yang penting kita disiplin. Yang penting kita niatnya ibadah, kan gitu ya Bu ya. Walaupun di sisi lain kita akan mendapatkan ya imbalan tentunya, karena kan kita hidup di dunia perlu materi ya Pak Budian ya. Nggak mungkin kita dapat imbalan. Jadi akhirat dapat. Jadi kan selamat dunia akhirat, dunia dulu selamat baru akhirat kan seperti itu ya. Karena emang di dunia dulu Bu baru di akhirat. Betul. Jadi setuju ya apa yang dikatakan oleh Diana Gosen ya, motivasi perilaku manusia itu adalah kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak tadi datang cepat waktu supaya kita tidak dihukum, TKD kita tidak dikurangi. Untuk mendapatkan imbalan tentunya kalau TKD itu dikurangi kan imbalan kita berkurang, atau penghargaan dari orang lain ya. Untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri kita sendiri sebagai nilai kebajikan atau yang mereka percaya. Tetapi intinya mah kita berbuat segala sesuatu untuk murid kita tentunya, dan karena kita adalah seorang guru yang senantiasa digugu dan ditiru. Kalau kita disiplin, anak-anak kita pasti akan mencontoh disiplin juga Bapak Ibu. Seperti itu ya, setuju ya Bapak Ibu? Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada di konsep disiplin identitas gagal Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Yuk kita sama-sama jadi guru nih. Kita sama-sama introspeksi, sama-sama berefleksi nih Bapak Ibu. Ayo. Hukuman itu ternyata menyakitkan loh. Ya, Bu Kusrini ya. Terus tidak nyaman bagi murid. Terus murid akan tersakiti dan akan ingat selamanya. Seperti kita waktu SD kemarin. Kita waktu SD pernah loh, SMP pernah loh. Istilahnya dihukum sama guru kita. Sampai sekarang kita jadi bu guru, jadi pak guru. Masih ingat kan? Ya seperti itu ya. Terus murid membenci peraturan, murid belajar menyembunyikan kesalahan, bersifat paksaan, dampaknya akan marah mereka, merasa rendah diri dan mengasingkan. Tapi penghargaan beda Bapak Ibu, penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada penghargaan jangka pendek, ada jangka panjang ya. Selanjutnya
penghargaan itu tidak efektif ternyata, tapi ada juga yang efektifnya ya. Penghargaan merusak hubungan, kadang seperti itu ya. Penghargaan menghukum. Nah, nanti kenapa sih penghargaan menghukum? Penghargaan menurunkan kreativitas, penghargaan mematikan kualitas. Saya ingin berbagi sharing, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana nih maksudnya ternyata penghargaan itu identitas gagal loh Bapak Ibu. Hukuman kayaknya sudah pasti ya, kayaknya hukuman memang betul. Tapi kenapa sih penghargaan ternyata bisa memberikan kegagalan ya? Ada yang bisa berbagi sharing Bapak Ibu? Dipersilahkan. Ibu Dewi atau Ibu Okti atau Pak Abdul, monggo. Yang bisa berbagi sharing? Atau lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, jadi maksudnya begini ya. Lanjutkan dulu mungkin. Oke, siap. Ya, oke, siap. Ya, oke, siap dijelaskan. Oke, siap. Jadi hukuman itu identitas gagal pasti karena akan menyakiti murid kita. Kenapa ya Bu? Kok penghargaan itu kan jangka pendek jangka panjang ya, misalnya penghargaannya dalam semester 1 apa, semester 2 apa. Seperti misalnya kita memberikan penghargaan kepada murid kita. Semester 1 ranking 1 sampai ranking 10 diumumin di papan tulis. Seperti itu kan Bapak Ibu biasanya ya. Ternyata efeknya itu memberikan kegagalan. Ya, kenapa? Karena akan merusak hubungan Bapak Ibu. Ya, yang ranking 1 sampai 3 dikasih hadiah. Sedangkan ranking 5, 4 sampai ranking 10 tidak dikasih hadiah, hanya 1 sampai 3. Itu akan merusak hubungan. Temennya yang merasa itu ranking 4, dia ranking 4 kan sebenarnya dia kan ranking 1, ranking 2 kan sebenarnya pintaran aku nggak suka deh, besok aku akan susul. Dengan menghalalkan segala cara, dengan timbul kebencian, akhirnya akan merusak hubungan di antara pertemanan itu. Seperti itu Bapak Ibu ya contohnya. Terus penghargaan itu menghukumnya apa? Anak itu sudah kita kasih ranking 1, biasanya suka image-nya pintar terus kan anak itu ya. Dia kan pintar ranking 1. Begitu suatu materi pelajaran dia nggak bisa, gurunya bilang begini, kamu kan ranking 1, masa gini aja nggak bisa? Nah, ternyata kategori label itu ranking 1, pintar yang sudah dikasih hadiah sama gurunya akan menghukum kepada dirinya. Atau mungkin juga anak itu saya ranking 1 nih, dituntut sama mamahnya, sama di sekolahan karena dia ikut-ikut lomba harus menang. Jadi dia merasa terkungkung. Wah, berarti saya harus gitu ya, harus ranking 1 terus nih karena kata mamahnya kalau enggak kamu mama enggak bikin membuat bangga orang tuanya seperti itu ya. Terus penghargaan mematikan kualitas. Ya, kadang anak itu ada contoh cerita ya Bapak Ibu, di sekolah saya ini kejadian real ya, kemarin anak saya kan megang kelas 4 saya ya. Anak itu dari kelas 1 sampai kelas 4 kemarin ranking 1 terus. Nah, dia itu karena merasa ranking 1, saat suatu hari semester akhir, semester 2, anak itu saya perhatikan hari pertama, saya dengan kagetnya anak itu nyontek di kolong meja bukunya. Namanya anak A, si A ya. Kok anak ini kan pinter, ranking 1. Dari kelas 1 sampai kemarin semester 1 dia ranking 1, bahkan sekarang juga nilainya bagus-bagus. Tentunya sebagai gurunya kita merasa ada kekecewaan ya. Kenapa kok anaknya ini yang nyontek gitu ya. Terus saya diemin aja dulu. Sudah selesai saya panggil dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ternyata jadi dia kan berarti kalau nyontek kan kualitasnya berkurang dong ya, dia tidak sportif ya. Terus ternyata dia terbebani oleh orang tuanya yang selalu menuntut dia harus ranking 1, sedangkan dia juga punya keasikan atau kesibukan, dia dibebani oleh orang tuanya harus jaga adiknya. Jadi dia dengan entengnya, udahlah saya nyontek aja, orang aku disuruh mamah begini-begini gitu ya. Ya itulah mematikan kualitas seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin terjelaskan atau mungkin ada lagi yang mau bersharing, silakan. Kalau memang contoh saya kurang nonjok istilahnya ya gitu ya. Jadi intinya penghargaan itu kadang penghargaan itu tidak efektif ya. Penghargaan itu merusak hubungan itu ya antar teman, saling sikut-sikutan ya. Penghargaan itu menghukum karena sudah merasa harus ranking terus, akhirnya dia terhukum oleh label pinternya ya, dan menurunkan kreativitas ya, karena dia harus terus dituntut gitu ya, tidak dituntun tapi dituntut oleh keadaan, oleh situasi, oleh orang tua, mungkin oleh gurunya di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ya monggo. Ya, silakan. Kalau misalnya nih katakan penghargaan dengan reward sama nggak? Kenapa Bu Dina?
penghargaan dengan reward. Reward. Oh, ya. Sama dengan atau tidak ya? Coba teman-teman ada pertanyaan dari Bu Nina. Keren ya. Penghargaan sama nggak dengan reward? Beda. Oh, beda. Beda. Silakan. Beda. Gimana Bu Okta? Bedanya apa? Silakan sharing, Bu. Ini kan penghargaan dalam hal positif ya Bu, sebab akibat. Kalau reward itu yang hal positif. Reward. Contohnya realitasnya kayak gimana Bu? Umpama gini, kalau ini kan penghargaan dalam hukuman ada efeknya. Kan Ibu Sri udah menjelaskan bahwa akibat umpama yang dapat penghargaan dari ranking 1 sampai 10 yang ternyata yang dapat hadiah kan 1 sampai 3 yang dapat hadiah, ternyata ada sebagian anak yang dapat ranking itu ada perasaan iri terhadap temannya kan. Jadi ada rasanya permusuhan gitu kan. Nah, kalau seandainya reward itu yaitu sebuah penghargaan tapi yang mengarah ke positif reward. Reward itu hal yang positif. Gitu ya. Gimana Bu Dewi, ada yang disampaikan? Silahkan. Makasih Bu Okta, makasih. Bu Dewi. Makasih Bu. Iya. Bu Dewi ada yang disampaikan, monggo. Bu Dewi? Cukup Bu. Oh, cukup, oke siap. Bu Kusridi ada yang disampaikan mengenai reward? Sementara menyimak Bu Sri. Oh, siap, makasih. Bu Lina, jadi kalau reward itu positif, kata Bu Okta ya. Kita harus melihatnya gini, kalau reward itu kan kayaknya sesuatunya diinformasikan sebelumnya dan jangka pendek ya. Biasanya kan, Ibu, ayo siapa yang bisa jawab ini nanti dikasih reward. Nah, seperti nanti di ujung kegiatan ini saya akan ngasih reward, gitu loh. Ya, hadiah ya. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah kita harus melihat sisinya adalah sisi positif, sisi belahan positifnya reward itu untuk meningkatkan meningkatkan motivasi anak itu. Jadi sebelum kita ngasih reward, kita kasih pengertian dulu anak-anaknya agar tidak timbul hal yang tidak diinginkan. Iri kan gitu ya anak-anak kita. Tapi di sini kita membangun intrinsiknya, motivasinya ya seperti itu. Tetapi di sini menurut konsep dari modul 1.4 bahwa ternyata hukuman penghargaan itu adalah identitas yang gagal. Yuk kita sama-sama coba kita menghindari hal-hal ini ya Bapak Ibu. Ternyata ada konsep disiplin identitas sukses Bapak Ibu, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah tadi yang reward yang ditanyakan Bu Lina itu kita maksudnya ke konsekuensi aja ya. Jadi anak kalau bisa, anak-anak hari ini kita ini ya belajar ini, nanti di akhir ujung kalau ada yang bisa jawab pertanyaan Ibu kasih reward. Nah, jadi itu konsekuensi larinya ya Bu Nina ya. Itu ya. Nah, jadi siap Bu, terima kasih. Siap ya, makasih Bu Nina. Jadi ada konsep disiplin di identitas yang sukses yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Konsekuensi itu konsep diri baik dan konsekuensi itu adalah murid belajar taat peraturan. Dibuat oleh guru dan murid. Nah, ya, murid menghormati peraturan. Kayak tadi dikasih reward. Kalau selesai belajar, guru kasih pertanyaan, kalian Ibu kasih reward. Nah, itu adalah udah ada konsekuensi nih antara murid dengan gurunya. Ya, dan murid tentunya akan menghormati peraturan tersebut. Jadi dia tidak akan timbul iri karena tadi karena dia ditanya oleh gurunya bisa ya aku nggak masalah karena aku nggak bisa seperti itu ya. Dan ini nih ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu belajar untuk restitusi. Nanti saya akan berikan contoh videonya yang sudah saya belajar restitusi Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman baiknya. Jadi restitusi itu adalah masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Mendorong disiplin positif dan murid belajar memecahkan masalah. Nanti penjelasannya saya akan lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, izin. Selanjutnya, masih menurut dosen. Ini adalah pengertian restitusi Bapak Ibu. Penjelasan yang lebih gamblang lagi ya. Proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan menurut Slemon Gauson tahun 1996, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan ya pemaparannya, penjelasannya.
Oke, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, nanti saya contohkan videonya. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ya, jadi inilah keuntungan Bapak Ibu kita belajar di program guru penggerak. Saya minta dan saya ayo tergerak Bapak Ibu. Setelah melihat pemaparan 1 modul 1 part ini, saya minta Bapak Ibu daftar ya di guru penggerak di angkatan ke-11. Insya Allah. Nanti saya kirim PDF-nya ke Bapak Ibu. Sekarang sedang pembukaan calon pengajar praktik angkatan 11 tetapi dari guru dari yang sudah menjadi guru penggerak Bapak Ibu. Ini kita nyaman loh Bapak Ibu menerapkan restitusi karena saya sudah menerapkan di sekolah ya. Baik, nah, hukuman atau konsekuensi, ayo silahkan dijawab. Mencatat 100 kali, saya minta tolong Bu Dewi nih. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Nih, kita waktu SD ya, pernah ya? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya biasanya Bu. Betul. Konsekuensi. Oh, ada yang konsekuensi. Oh, konsekuensi. Saya lebih dari 20 kali hukumannya, Bu. Oh ya, hukuman ya. Ya, oke. Boleh berpendapat. Oh, nggak pernah terlambat. Boleh ya? Terlambat saya. Oh, Selalu keren, habis 1 keren. jam sebelum pembelajaran. Masya Allah, keren. Oke. Ya. Saya karena terlambat lewat jendela, Bu. Jangan terlalu jujur. Jadi murid. Ya, kita lihat ya. Yang kedua nih, Bapak Ibu pernah nggak nyuruh muridnya atau bahkan Bapak yang kena ini nih, suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ya, Saya tidak pernah Bu. Keliling lapangan. Saya tidak pernah menghukum siswa saya. Ayo, Di sekolah saya belum ada lapangan basket, Bu. Lapangan bola yang ada. Oh, oke. Jadi Daerah. Bisa aja diganti Pak, lari mengelilingi lapangan bola, bisa aja. Baik ya, sama-sama kita berefleksi ya. Kita pernah melakukan ke murid, apa kita yang jadi muridnya yang pernah seperti ini? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ayo, siapa? Saya pernah Bu. Ya. Saya sering waktu di sekolah, waktu jadi siswa ya. Bu Lina yang nyuruh murid suruh membersihkan coretan, apa Bu Lina yang suruh bersihin coretan sama gurunya? Enggak, saya disuruh bersihkan coretan sama guru saya. Kenapa Ibu bisa mencoret-coret mejanya itu? Kenapa Bu alasannya? Saya senang gambar-gambar, terus nulis-nulis apa gitu. Ibu gambarnya di meja ya Bu ya, bukan di buku ya. Bu Lina, waktu SD apa waktu TK apa waktu SMP itu? Saya waktu SMA Bu. SMA, Masya Allah. Bener kata Bu Okti ya, ternyata anak SMA juga kayak anak SD ya. Benar, SMA sama kayak anak SD, Bu. Bener Bu Okta bener tadi bilang, Bu anak SMA juga sama suka bawa lupa pelajaran. Berarti kayak anak SD juga ya, sama. Ada buktinya ternyata Bu Lina waktu SMA masih coret-coret mejanya. Masya Allah. Ayo kita lanjut ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up nih 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kayaknya nggak ada ya kalau masker ya. Apa masih ada ini yang begini? Suruh push up nggak pakai masker katanya ya. Terus nah, ini yang pernah nih menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret ya. Misalnya suka ada nih di SD biasanya nih. Berjemur di lapangan. No, Pak Abdul pernah nggak nih disuruh berjemur di lapangan jam 12 siang? Masih ada. Dengan teman. SMA ada. Masya Allah. Pernah saya Bu karena nggak mandi pagi. Bisa aja. Berdiri, nah ini suka pernah nih ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah. Saya banget itu Bu. Saya nggak ngerjain PR tuh biasanya Bu. Iya. Betul ya, yang nggak bisa ngerjain PR, maju ke depan ya, angkat kaki sebelah sama kupingnya biasanya gini ya. Hukumannya kena ke saya semua Bu. Oh ya gitu ya. Coba.
Saya menjawab Bapak. pertanyaan. Sekarang Adanya saya jadi bertanya, guru. saya bertanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu masih berani membuat hukuman seperti ini sekarang ke anak murid kita? Saya mau bertanya, coba sharing. Enggak, saya nggak pernah, Bu. Oh, nggak pernah ya? Karena hukuman bagi saya bukan jalan keluar yang terbaik. Betul. Saya lebih kepada mengadakan pendekatan dengan mereka. Karena sekarang ini eranya sudah berbeda, Bu. Kalau misalnya kalau kita mengadakan tindakan seperti itu, nanti menanamkan kebencian di hati anak-anak. Keren. Bu Lina, makasih, keren ya Bu, sharingnya. saya sharing sedikit, Bu. Sore, silakan Pak Girson. Ini di zaman saya sekolah dulu waktu SD ya. Ini masih sangat berlaku buat saya sih. Betul. Tapi kalau diterapkan di zaman sekarang, Betul. justru guru itu dapat apa ya? Dapat pukul di jalan lah gitu ya. Dipalang di jalan, kalau pulang rumah dari sekolah udah anak-anak itu udah pada kurang ajar gitu, nggak ada menghargai guru di sana sih kalau di daerah saya. Tapi kalau di sini saya yakin sudah aturannya sudah sangat ketat dan juga CCTV di mana-mana juga ya. Betul. Kalau kelemahannya di daerah kan memang ya kemajuan teknologi itu belum terlalu diterapkan gitu ya. Iya, betul ya Pak. Nah, mungkin itu aja sih Bu ya. Siap, makasih. Jadi intinya untuk zaman dahulu kala waktu kita masih sekolah ini biasa aja ya, tapi kalau untuk zaman sekarang kayaknya membahayakan diri sendiri malahan ya Bu Okta ya Bu Dewi ya. Iya betul Bu. Kalau sekarang mah Masya Allah ya, kita jangankan kita sampai melakukan ini ya, mencatat sampai lari, kita aja kadang ngomong misalnya ke anak tuh maksudnya mah ini nggak ada ingin menyakiti, ntar nyampe ke orang tuanya lain loh, ya kan? Wah, kita dapat WA ada dari orang tua ya, aneh ya, yang sekolah anaknya tapi orang tua yang ininya ya. Tapi nggak apa-apa, kita mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya ya, zamannya sekarang seperti ini kita ikutin. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir di sini sudah tidak lagi menerapkan hukuman-hukuman seperti ini. Yang menjadi pertanyaan apakah ini hukuman atau konsekuensi, itu sebenarnya pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kita selanjutnya adalah ke materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Oke, kita balik lagi. Jadi kalau yang mencatat itu adalah hukuman Bapak Ibu, keliling juga hukuman ya, mencoret juga hukuman. Ini semua datang hukuman Bapak Ibu. Dikatakan konsekuensi jika terlebih dahulu ada pemberitahuan ke anak, ada kesepakatan dulu, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, baru itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Tapi intinya kalau menyakiti adalah hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, ini keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah pernah menerapkan keyakinan kelas di sekolahnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ternyata kita harus sekarang tuh ke anak-anak, lagi di zaman pembelajaran sekarang kurikulum merdeka, kita harus mengatakan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kenapa? Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengatakan keyakinan kelas kepada anak-anak, itu anak-anak itu akan termotivasi dalam dirinya untuk bergerak, untuk meyakini, untuk mengikuti peraturan ya, untuk mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis karena bermakna. Tetapi kalau tidak bermakna, dia tidak akan mengikuti ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, berdiskusi dengan murid, ini ya cara-cara untuk keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Saya menerapkannya seperti ini. Saya membuat keyakinan kelas di kelas, bukan peraturan. Saya berdiskusi dengan murid, mencatat masukan anak-anak, dibikin di apa ya? Post-it Bu, yang merah, yang kuning-kuning itu loh Bu, post-it ya. Terus menyusun keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif, misalnya saya datang tepat waktu gitu ya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh kayak seperti itu Bapak Ibu. Meninjau kembali keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas, penandatanganan keyakinan kelas antar guru dan murid, membuat poster keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas atau yang mudah dilihat oleh warga sekolah Bapak Ibu ya. Ini contohnya datang tepat waktu ya, yang berisi tentang keyakinan kelas ya. Datang tepat waktu. Kan kalau yang dikatakan peraturan kan tidak boleh datang terlambat. Kan seperti itu kalau peraturan Pak ya, mungkin ya. Kalau peraturan sekolah itu. Iya, jadi kan kasar ya bahasanya ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas kan contoh halus bahasanya, tidak bahasa negatif ya. Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, menyerahkan tugas tepat waktu.
tekun belajar dalam menyimak guru, memberikan hasil terbaik, menghargai guru dan teman, memakai seragam sesuai dengan harinya, ya, mengerjakan tugas dengan teliti, melihat sampah ambil. Nah, ini adalah nanti Lisa ya, lihat sampah ambil. Ini program saya dalam program budaya positif ini Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya terapkan di sekolah Bapak Ibu. Saya mengajar di kelas 4 Bapak Ibu. Ini anaknya masih imut-imut ya. Kecil-kecil Bu Okta ya. Bu Okta mah besar-besar. Kalau Bu Kusri ini sama ya, SD kayak saya ya, Bu Kusri ini? Betul, Bu Sri. Kelas berapa Bu Kusri ini? Saya kelas 5. Oh, sekarang dikit senior. ya. Oh, bentar lagi ini ya. Oh, NBK ya, Bu? Betul. Ya. Besok Senin mulai gladi. Oh, saya Rebo Kemis karena saya semi online. Kalau Bu Dewi ngajar kelas berapa Bu Dewi? Mic-nya masih di mute? Saya karyawan, Bu. Oh, karyawan nggak apa-apa. Biar tahu nanti kalau jadi bu guru ya. Oke, siap. Lanjut ya. Ini ya Bu Dewi bercerita tentang di kelas di sekolah. Makanya ini belajar, Bu. Ya, enggak. Nah, Kencang tuh karyawan. Maksudnya apa ya? Kode. Paham Bu sebenarnya Bu tentang pendidikan Bu. Keren. Saya mah senang melihatnya Bu Dewi semangat ya. Ya, ini contoh-contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu menempel ya. Terus saya tempel dibacakan dari anak-anak yang tadi kata-katanya ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu contoh-contohnya. Oke, nah sekarang materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau agak panjang lebar karena memang seperti ini yang harus saya sampaikan ya. Terima kasih yang masih tune up channelnya. Oke. Pak Girson mohon di-mute, makasih. Kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Ini loh ternyata. Ayo Bu Kusrini mohon dibaca. Mohon izin. Siap. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, rumah, kesehatan. Lalu yang berikutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuan prestasi, harga diri, dan dihormati. Misalnya kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kebutuhan psikologis, disayangi, diterima di lingkungan sosial. Lalu kebutuhan tentang kebebasan, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir kesenangan, mencari kesenangan, tertawa, bermain, suka permainan, suka mengoleksi barang. Demikian Bu Sri. Oh, keren ya. Jadi sebentar, ada WA masuk. Oke. Jadi gini, betul. Terima kasih Bu Kusrini atas pembacaannya ya, yang luar biasa, mereka keren. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Betul tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Kita sebagai manusia, iya, kita sebagai manusia pasti bertahan hidup dong, ya. Kita pasti perlu kasih sayang, pastinya. Perlu kebebasan. Nah, yang ininya adalah contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Yang ini adalah contoh-contohnya. Oke ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, masih banyak materinya soalnya. Nah, kebutuhan ya. Ya, makasih. Kebutuhan ya. Kebutuhan aku merasa bangga dan keren. Bisa jadi jalan-jalan sama teman-teman aku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Aku bosan pelajarannya itu terus. Itu kebutuhan dasar manusia, Masya Allah. Aku merasa bangga dan keren. Ya, kadang kita senang dibanggain orang lain ya, padahal mah belum tentu juga ya. Terus bisa jalan-jalan ya bersama teman-teman. Ya kayak Bu Lina, ayo Bu, kapan kita jalan-jalan gitu ya. Mantap. Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, nah ini materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol itu? Posisi kontrol adalah ini Bapak Ibu. Ya, Bu Lina boleh dibacakan Bu Lina. Posisi kontrol itu ada ini loh, ada 5 poin.
Halo Bu Sri, punten. Saya lagi di jalan, Bu. Oh, Saya siap, penanggung makasih. jawab, jadi saya lagi jawab ya. Oh, Tapi saya siap. cuma, oke, siap. maaf ya Bu Sri. Ya, siap. Oke, Pak Abdul deh kalau gitu. Pak Abdul, monggo silakan. Posisi kontrol ada 5 apa aja, Pak Abdul? Hei, Bu Sri, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, penghukum. Itu sih. Oke, terima kasih. Bu Nunung masih di tempat, Bu Nunung? Ya, makasih Bu Nunung. Oke, kita lihat posisi kontrol itu ada kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol. Kita berperan sebagai manajer, kita bisa berperan sebagai pemantau, kita berperan bisa sebagai teman mereka, kita juga bisa berperan sebagai penghukum, dan kita bisa juga sebagai pembuat kesalahan. Gimana sih maksudnya? Nah, ini Bapak Ibu, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Masya Allah ya. Nah, kita jangan sampai sebagai penghukum ya Bapak Ibu, kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya, awas ya. Selalu pasti ada yang terakhir. Selalu patuhi aturan saya, awas. Selalu katanya gitu ya. Pasti selalu yang terakhir. Nah, itu adalah penghukum. Kalau kita mengatakan lontaran-lontaran kata-kata ini ke murid kita sebagai penghukum, sebagai guru. Kamu selalu saja salah. Misalnya ada murid ya pas matematika, aduh salah mulu nih, kamu mah selalu salah mulu sih. Nah, itu kata-kata itu berarti kita yang lontarkan itu adalah kita sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Atau merasa membuat bersalah ya, anak-anak itu jadi buat merasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lembut ya dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sama kamu, Nak, gitu ya. Berapa kali sih Bapak harus beritahu kamu, dibilangin sekolah itu masuknya tepat waktu, kan Bapak malu sama teman Bapak. Kayak itu bersalah ya. Ya. Bahasanya lembut ya, Bu. Iya, bahasanya lembut tapi dalam. Ya, kata-kata itu ternyata membuat anak tuh merasa bersalah dan orang lain merasa nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu udah tahu ya, kalau kata kita ini berarti ini adalah ini gitu ya. Kan, aduh gimana sih? Coba gimana kalau kamu jadi orang tua? Kan itu adalah ini ya, kamu tahu kamu berbuat begini misalnya gitu ya. Jadi kata-katanya lembut tetapi menusuk ya, kayak gitu ya, menohok ya, seperti itu ya. Itu ternyata membuat merasa bersalah anak kita. Itu sebagai teman, nah tidak menyakiti murid, guru pada posisi teman dan bisa positif bisa negatif ya. Nah, jadi kalau kita sebagai teman di posisi kita di anak-anak murid kita, ada positifnya ada enggaknya. Positifnya terjalin hubungan yang baik, tetapi negatifnya jika pada suatu saat guru tidak membantu murid akan merasa kecewa. Ya, Bu Okta ya. Bu Okta ini kan ngajar SMK nih biasanya suka curhat-curhat temen. Iya. Betul ya, Bu Okta ya. Ada bagusnya dan enggaknya ya. Ayolah bantu demi Bapak ya katanya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kan kadang teman suka gitu ya. Ayolah Nak, bantu Ibu biar Ibu dapat nilai bagus dari kepala sekolah. Nanti saat dipervisi ini ya Nak, itu teman loh, posisi teman ya. Iya betul. Iya, ada lagi posisi pemantau. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai manajer nih, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, coba kita sekarang yuk kita sama-sama belajar. Posisi kita adalah sebagai manajer ya. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Terus mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ciri-ciri guru sebagai manajer adalah selalu berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sebagai posisi kontrol nih, posisi penghukum, Bapak Ibu ya, posisi penghukum. Jadi ini kembali lagi ke sini ya Bapak Ibu. Posisi kontrol guru kadang bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pembuat kesalahan, bisa sebagai manajer atau pemantau. Alangkah baiknya adalah guru sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kalau membuat kesalahan nanti anak kita merasa minder. Kalau sebagai teman ada negatifnya. Kadang nanti anak kecewa kalau kita nggak bantu. Kalau penghukum nanti akan menyakiti anak. Pemantau juga demikian, kurang pas ya Bapak Ibu.
ya pemantau ya, berdasarkan pada peraturan konsekuensi ya. Ya ada bagus ada enggaknya, tetapi mungkin lebih bagus yang manajer ini Bapak Ibu ya, selalu ada kolaborasi dengan murid dan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Posisi penghukum nih, sekarang nih yang saya terapkan di sekolah Bapak Ibu, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, ini Bapak Ibu. Namanya segitiga, bangun segitiga ya. Restitusi ya, perbaikannya. Nah, langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu nanti saya jelaskan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi, segitiga restitusi ini. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua kita adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan dan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sama contoh dengan kalimat-kalimat itu adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas kamu apa? Yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh kalimat menanyakan ke murid tentang menanyakan keyakinan. Ya, jadi saya masuk ke contohnya Bapak Ibu ya. Jadi contoh dari menstabilkan identitas adalah kalimatnya. Kamu tentu punya masalah. Kenapa kamu lakukan ini? Gitu ya. Oke Bapak Ibu. Ini menstabilkan identitas tadi ya. Kata-katanya ya, menstabilkan identitas itu pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini Bapak Ibu, tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Validasi. Padahal kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari hari ini, ya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apakah ada keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan dari kejadian ini? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, hadirin sekalian. Anak kita punya masalah atau melakukan sesuatu tindakan yang salah di sekolah, kita melakukan tindakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, dengan cara yang pertama melakukan ini, menstabilkan identitas. Kita nanyanya ini kata-kata yang kita tanyakan, ya. Itu ya. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah itu, ya. Nanti saya contohkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Oke. Ini ada skenario di sekolah saya, namanya adalah Pahira yang tidak mengerjakan PR matematika pada hari Senin di kelas 4B di SDN Pondok Bambu 07. Saya ya Bapak Ibu ya. Bu Sri, saya meminta kepada seluruh murid untuk mengumpulkan PR matematika di depan kelas atau di meja Bu Sri. Namun saat Bu Sri mengoreksi dan memasukkan ke daftar nilai, ternyata ada satu murid yang tidak mengumpulkannya, yaitu Pahira. Ini pernah terjadi ya di Bu Sri ini atau di Bu Okta ya atau di Pak Abdul ya, di sekolah Bapak Ibu saya yakin tidak pernah terjadi ya Bapak Ibu ya. Pak Iqbal terima kasih sudah buka on cam. Pak Iqbal, kita lihat Bu. Pak Iqbal. Oke, ada Pak Rion. Wah, ini Pak Rion udah pakarnya nih. Ini guru saya nih Pak Rion ini ya, karena beliau adalah penggerak angkatan 7 ya Pak Rion ya. Saya baru di angkatan 9 Pak Rion. Mohon doanya Pak Rion ya. Oke. Siap Bu Fasil. Saya di sini bukan Fasil, saya CGP rekognisi, Pak. Rekognisi, baik Bu. Oke. Padahal berdasarkan buku presensi atau daftar hadir, hari Jumat itu Pak Hira masuk sekolah loh. Saat istirahat, Bu Sri pun memanggil Pak Hira untuk klarifikasi. Itu maksudnya dari kasus segitiga restitusi ya Pak Rio ya. Izinkan, mudahan videonya nyala. Oh belum, oke. Terima kasih dulu sebentar. Ke sini dulu saya. Terima kasih Bu. Ya sebentar. Kita lanjut ke ini dulu sebentar. Ke mana tadi? Oke, sebentar ya. Semangat Bu Sri. Ya, karena waktunya. Tapi saya langsung ngebayangin Bu Sri sedang ngomong apa. Oh gitu. Kenapa? Ngomong apa Bu Sri? Oh gitu ya. Iya. Oke, sebentar. Penafsirannya bagus kayaknya. Oke.
karena itu semua jadi pakem ya Bu ya. Oke. Nih contohnya Bapak Ibu. Tas. Ngajar. Suaranya nggak terdengar Bu Sri. Oh, Masya Allah. Kok nggak terdengar ya? Iya. Nggak tahu kalau di saya nggak terdengar. Nggak tahu kalau yang Di lain. Bapak Ibu terdengar nggak? Gimana caranya supaya terdengar Pak Rion ya? Waktu pas Tidak di-share, terdengar, Nggak tidak. terdengar ya? itunya nggak Bu? Pas share Apa screen ya? diklik sounds. Oh enggak ya. itu. Berarti buka lagi ya? Tutup dulu sebentar gitu ya Pak Rion? Ditutup Coba share ya. screen. Oke, siap. Bentar ya Bapak Ibu. Biar terdengar kata-katanya. Oke. Terus oke, sebentar. Diklik yang Audio. also share tab audio, diklik Bu biru. Kayaknya nggak ada birunya Pak Rion. Nggak ada birunya Pak. Udahlah nggak apa-apa ya. Intinya gini. Oh iya. Intinya nanti Pak Rion akan menambahkan berbagi saya ya tentang tentang segitiga restitusi Pak Rion. Baik ya. Iya Bu. Jadi intinya ini adalah kasusnya Bapak Ibu. Kasusnya itu tadi seperti sudah diutarakan ya. Jadi Pak Riha ini lupa bawa PR matematika. Alasannya, nah ini ya saya bacakan dulu ya, mohon izin. Kasus pertama, Pak Hira yang tidak mengerjakan PR matematika karena lupa, capek, dan mengantuk. Nah, skenarionya ini adalah tadi Pak Hira ya tidak melakukan PR, terus padahal berdasarkan buku presentasi kan dia hadir ya Bapak Ibu. Ini saya bikin videonya Bapak Ibu. Jadi alasannya dia, jadi saya di sini tidak menghukum, tidak ini, tapi tidak menghakimi betul ya Pak Rion. Tetapi kita mempraktekkan segitiga tadi validasi ya kan, keyakinan kelasnya kita tanya ya kan seperti itu. Jadi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi sekarang yuk sama-sama kita kan guru di zamannya ya. Jadi kan kita mendidik anak sesuai dengan zaman dan alamnya ya Pak Rion ya. Jadi yuk sama-sama Bapak Ibu guru kita kalau anak kita melakukan kesalahan, kita praktekkan segitiga restitusi ini. Apa? Saya izin mempraktekkan dong Bu. Siap, monggo silakan dengan siapa? Aduh saya senang banget. Makasih Pak Rion, silakan. Saya senang ini adalah enak. Ini enaknya kalau ada guru penggeraknya nih. Silakan Pak Rion, monggo. Kan kasusnya. Saya tutup dulu ya. Oke. Apa Bu? Oh, saya mau kira saya jadi Fahira Bu. Oh. Boleh. Monggo silakan. Saya senang, monggo. Iya, kalau yang tadi yang Bu Sri bagikan ke kita, berarti kan kita menerapkan segitiga restitusi tanpa menghakimi anak. Tapi sebenarnya lebih ke membangun kesadaran anak bahwasanya dia tahu dia melakukan kesalahan, dia tahu kalau itu adalah tidak benar, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk perbaikan. Nah, kalau yang saya tangkap dari skenarionya Bu Sri, kira-kira percakapannya akan seperti ini. Kalau saya tidak salah ya. Oke, Bu Sri pasti gini. Tok. Bu Sri, boleh masuk nggak gitu? Oh iya Fahira, masuk. Oke, duduk tuh Fahira. Terus kata Bu Sri, gimana Fahira hari ini kabarnya? Nah, dengan sendirinya anak itu kadang bilang, saya capek Bu gitu. Atau saya lagi ngantuk nih Bu gitu. Oh gitu, iya. Kira-kira Fahira tahu nggak kenapa Bu Sri panggil hari ini? Gitu. Terus kata Fahiranya bilang, tugas aku nggak kumpul kan Bu, makanya Ibu panggil aku. Oh begitu. Berarti Fahira tahu ya kenapa Ibu Sri panggil? Iya Bu. Nah kira-kira itu tindakan yang benar bukan Fahira? Akhirnya anaknya bilang enggak Bu. Oke, nah di situ akhirnya Bu Sri harus menstabilkan anaknya terlebih dahulu. Oke Fahira, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga pernah tidak mengumpulkan tugas. Nah, di sini Bu Sri tidak hanya itu yang ingin Bu Sri tahu. Kira-kira nih Fahira, apa yang menurut Fahira salah dari tindakan Fahira? Bu Sri pernah informasi apa ke Fahira? Kata Fahiranya bilangnya begini, iya Bu, kata Ibu kan setiap tugas harus dikumpulkan tepat waktu dan itu sudah kita sepakati di kelas. Nah, berarti Fahira sudah tahu ya salahnya di mana. Validasi ya. Nah, terakhir
Baru kemudian Bu Sri bilang, kalau menurut Fahira nih, apa yang harus Fahira lakukan ke depannya agar tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Nah, solusinya tidak boleh diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi anak itu mencari solusinya sendiri. Coba sebutkan apa saja yang harus Fahira lakukan. Oh, berarti aku pulang sekolah langsung mengerjakan tugasnya, Bu. Gitu. Oke, apalagi Fahira kalau di rumah ngapain aja? Aku biasanya tidurnya agak malam sih, Bu. Oke, terus bagaimana ke depannya? Berarti aku nggak boleh tidur malam ya, Bu ya. Nah, silakan Fahira sendiri yang tentukan mau tidur batasnya jam berapa. Lalu kemudian Fahira bilang lagi, terus Bu, kalau misalnya aku lupa bagaimana? Nah, Fahira kira-kira cara mengingatnya bagaimana? Oh, apa aku tanya ke teman-teman? Boleh. Atau boleh nggak aku tanya ke Bu Sri kalau misalnya aku lupa? Boleh. Oke. Akhirnya Fahira memutuskan untuk kedepannya jika dia lupa dengan tugasnya, dia akan menanyakan ke teman-temannya atau Bu Sri. Lalu kemudian Bu Sri mengambil kesimpulan bahwasanya Fahira sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelasnya. Begitu kalau nggak salah ya Bu Sri. Keren, betul. Walaupun tidak lengkap benar, tapi intinya benang merahnya. Tepuk tangan untuk Parion. Terima kasih sudah membantu saya. Saya tidak bisa keluar suaranya ini, tapi inti besarnya seperti itu. Betul. Makasih Parion karena beliau ini adalah guru penggerak angkatan 7 ya. Saya belajar dari beliau ini ya, walaupun saya pasil sekarang. Dong. Benar Parion, sama di SMK juga. Jadi ada anak SMK merasa bersalah nggak ngerjain tugas, punya tanggung jawab sendiri, dia nanyakan PR-nya. Betul. Gitu. Dan itu akhirnya coba saya terapkan ke anak-anak saya, akhirnya mereka jadi sadar sih. Bukan sadar atas bukan kesalahan karena sendiri, mereka anak-anaknya. seperti apa, bukan karena mereka harus dihukum ya, tapi mereka beneran tahu Betul. apa yang menjadi kesepakatan di awal. Dan paling penting adalah guru itu membuat kesepakatan di awal sebelum pembelajaran itu dimulai. Betul. Gitu ya Bu Sri ya? Betul, ya, betul. Ini kan lihat tuh, skenario sudah mendekati ya. Betul ya? Saya ngebayangin Bu soalnya apa yang terjadi Betul, di Kak. saya juga. Betul. Jadi anak-anak punya tanggung jawab sendiri, kesalahannya Betul. apa, dia punya kesalahan apa, dia Betul. memperbaikin sendiri gitu. Betul. Ya, siap Bu. Parion luar biasa. Saya harus belajar dari Parion. Makasih Parion. Sama-sama. Karena jangan sampai ini ya Iya. Bu Sri ya, jangan sampai kita yang ngasih Betul. solusi ya Bu ya, kalau saya tidak salah ya Betul. di segitiga Setuju, restitusi setuju, ini. setuju. Betul. Betul. Solusi itu harus berasal Jadi dari anak betul. sendiri. Terima kasih Parion. Jadi sudah tercerahkan teman-teman ya dengan penjelasan dari Parion. Karena tadi videonya tidak ada suaranya ya ternyata. Terima kasih Parion penjelasan. Jadi Bu Lina juga tadi lebih gamblang ya, lebih jelas ya teman-teman semuanya. Jadi intinya yuk sama-sama kita sebagai guru sekarang di sini sudah eranya zamannya beda, sudah kurikulum merdeka. Yuk kita sama-sama kalau anak melakukan kesalahan gunakannya restitusi ya Pak Arion ya, segitiga restitusi. Kita menjadi nyaman, anak kita juga sangat nyaman Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya berbagi informasi sedikit tentang pelaksanaannya Parion ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul 1 tim 4, judulnya Keren. adalah Lisa. Lisa itu lihat Lisa. sampah ambil ya. Lisa, Oh lihat, biar anak Lisa itu lihat sampah ambil. Dari tadi mau nanya, Bu, Lisa itu gitu. siapa? Kan jelas lihat. bukan anak saya. Oke, ternyata budaya positifnya adalah lihat sampah ambil. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya sudah lama sih sebenarnya ini kita terapkan ya, tetapi kan kita sekarang lebih digongkan lagi dan ini harus saya pantau sampai selesai semuanya dan ini terrealisasi dengan kontinu gitu loh Pak. Karena kan kadang hanya kelas saya doang ya yang melaksanakan Lisa. Padahal kan saya di sini mohon izin, saya kan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan nih. Saya ingin menerapkan di seluruh satu sekolah saya harus menerapkan Lisa. Dengan saya, ini Bapak Ibu latar belakangnya. Kenapa saya mengambil Lisa, lihat sampah ambil? Boleh Bapak Ibu kalau ada di sekolah boleh diadopsi ya di ATM. Program saya akan senang sekali ya. Silahkan Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah budaya positif di sekolah sangatlah penting ya Bapak Ibu ya. Terus budaya positif yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi habit kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah saya, minimal di kelas dan maksimalnya di sekolah saya, dan nanti akan mudah-mudahan berimbas di binaan gitu ya, di kecamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi anak kita itu kalau lihat sampah udah nggak usah disuruh lagi sama gurunya, udah ambil langsung masukin ke tong sampah, cuci tangan gitu ya.
Nah, tolak ukurnya itu adalah tujuannya adalah menetapkan guru sebagai posisi manajer yang tadi saya jelaskan ya. Terus telah membuat keyakinan kelas tadi ya Pak Rion ya dan teman-teman. Terus motivasinya datang dari dirinya sendiri, dari muridnya, dari dalam hatinya. Tidak karena lagi disuruh oleh gurunya, ada gurunya baru ngambil sampah kalau ada lihat. Tapi kalau nggak ada tendang-tendang ya. Ya. Terus dan tentunya akan terciptanya suasana kelas atau sekolah yang bersih ya. Lini masanya ini Bapak Ibu saya sudah mulai menerapkan, ini sedang dokumen-dokumennya ya Pak Rion, mohon doanya teman-teman Bapak Ibu semuanya bahwa rancangan Lisa ini akan continue di sekolah saya dan insya Allah tentunya ya program saya di Guru Penggerak ini selesai dengan baik ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di forum webinar Bu Sri di sesi berbagi positif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, untuk saya tentunya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pertanyaan. Kalau bisa jangan Pak Rion yang jawab ya, yang lain karena Pak Rion sudah tahu jawabannya ya. Bapak Ibu silakan satu pertanyaan aja. Di kolom chat ya. Di kolom chat. Oke, pertanyaannya adalah Bu, langsung aja Bu, saya nggak bisa ke kolom chat Bu. Oke, ya udah, boleh resen. Oke, resen. Parion, juri aja Parion. Parion juri. Oh iya. Oke. Langsung resen itu yang pertama jawab. Ada voucher pulsa 100.000, C. Iya, mantap. Ini bukan tapi reward karena tadi dari awal sudah saya informasikan kan ya Bu Dina ya, kalau ikut kegiatan Bu Sri akan Bu Sri kasih 100.000 voucher. Pertanyaannya adalah pembelajaran paradigma dalam pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran apa? Ayo. Apa Bu Sri? Ulang lagi Bu Sri. Pembelajaran kan berparadigma baru nih sekarang pembelajarannya. Berparadigma baru nih. Dalam proses pembelajaran yang berparadigma baru ini atau berparadigma, itu pembelajarannya harus dirancang berdasarkan prinsip apa pembelajarannya? Tadi di awal. Ayo. Disiplin. Ini Bu, ngambil generasi program pelajar Pancasila. Bukan. Disiplin. Bukan. Ayo Bu Nunung, siapa yang bisa jawab? Pembelajaran yang apa? Oke, kalau enggak berdiferensiasi. Siapa yang jawab berdiferensiasi? Yeay, Bu Saya. Alhamdulillah. Doa anak solihah. Betul buku sini dari awal menyimak loh. Benar. Jadi pembelajaran setuju Pak Rion? Pembelajaran kita harus berdiferensiasi. Silakan Pak Rion. Menjelaskan sama teman-teman berdiferensiasi itu bagaimana? Oke ya. Tadi ya. Jadi dari apa yang saya pelajari dan saya pahami, pembelajaran paradigma pembelajaran saat ini itu diarahkan kembali kepada pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ada dua hal yang ditekankan. Pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya melihat anak itu adalah benih-benih yang beragam. Tugas kita hanya terus memupuknya, jangan sampai kita mengharapkan akan tumbuh jambu di pohon jagung. Ya, dan juga jangan berharap ada jagung di pohon duren. Nah, artinya mereka semua adalah benih-benih yang siap kita semai, benih-benih yang harus kita jaga. Terus kemudian mereka juga adalah benih-benih yang punya keunggulan. Setiap anak tuh punya keunggulan, baik dari gaya belajar mereka, dari pemahaman mereka, sampai dengan kemampuan mereka. Jadi jangan pukul rata anak yang memang auditori dengan anak yang kinestetik. Jangan paksakan anak kinestetik menjadi anak yang auditori visual, karena mereka akan beda. Nah, fungsi guru adalah memberikan asesmen sesuai dengan kebutuhan mereka. Beda halnya dengan
sumatif. Tapi tugas harian itu bisa diferensiasi. Kalau sumatif semua akan sama seperti itu. Tapi dengan tugas harian atau tes-tes formatif itu sebenarnya bisa mengukur anak-anak dengan keberagaman. Itu diferensiasi. Terus kemudian prosesnya guru jangan fokus hanya dengan ceramah. Prosesnya guru juga harus berdiferensiasi. Kadang menggunakan audio visual, kadang juga kita bergerak, ya. Lalu kemudian konten. Nah, untuk kontennya bagaimana anak-anak ini diberikan juga kebebasan. Seperti saya di kelas misalnya, mereka akan membuat terkait dengan informasi kebinekaan tunggal Ika. Mereka boleh buat poster, mereka boleh buat video yang mereka menjelaskan atau menggunakan media poster, atau misalnya mereka membuat animasi atau mereka membuat apa, itu boleh. Dipersilahkan sehingga anak-anak memahami sesuai dengan kemampuan dan itu diferensiasi. Untuk sosial emosional sedikit aja sih, lebih tepatnya adalah memastikan anak-anak kita itu benar ada bersama kita. Jangan sampai ternyata mereka ada di kelas secara fisik, tapi hati dan pikiran mereka lagi melalang buana. Karena mungkin dia hari itu kena marah orang tuanya, tugasnya belum dikerjakan, dan seterusnya. Gitu sih tambahannya Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Rion, luar biasa. Waduh. Jadi dengan kata-kata biasa di luar sih lebih tepatnya. Jadi teman-teman dengan statement tadi Pak Rion, maka berakhir pula kegiatan webinar sesi berbagi budaya positif Polo 4 dengan Bu Sri Purwani. Terima kasih Pak Rion, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Okta, Bu Kusrini, Pak Girson, Pak Arif dan teman-teman yang lain, Pak Iqbal, Bu Lina, sama-sama Bu Nunung. Kita ketemu lagi nanti di materi yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri. Sukses ya. Iya benar. Terima kasih ya. 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 Selamat. Terima kasih untuk Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Frianda. Saya peserta dari webinar yang dilaksanakan oleh Bu Sri, di mana webinar itu terkait dengan budaya positif ya. Dari apa yang saya ikuti dari awal sampai dengan akhir, kegiatan webinarnya tentu sangat bermanfaat sekali, menambah pengetahuan, wawasan, sekaligus memberikan pengajaran kepada kita, terutama para calon pendidik ataupun pendidik itu sendiri, dalam hal ini Bapak Ibu Dewan Guru, dalam hal bagaimana budaya positif ini bisa terbentuk dan juga terlaksana dengan baik di sekolah. Ada banyak yang bisa kita pelajari di sana, apakah kemudian membuat keyakinan kelas mungkin ya, yang perlu kita laksanakan, sampai dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi kalau saya tidak salah ya, untuk penanganan kasus ataupun penanganan anak-anak yang mengalami gangguan ataupun hambatan dalam pembelajaran. Tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berguna untuk Bapak Ibu Dewan Guru, terutama di sekolah Bapak Ibu Dewan Guru ya. Dan saya sendiri akan bermanfaat buat saya dan akan saya coba lakukan di sekolah saya. Itu aja dari saya, semoga kedepannya Bu Sri dan teman-teman yang lain semakin semangat untuk belajar, terutama bagaimana kita mempersiapkan generasi bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini SPD sebagai peserta webinar yang dilakukan oleh Bu Sri Purwani sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta tahun 2023. Pada webinar tersebut, Bu Sri Purwani membawa tema berbagi pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Pada webinar tersebut, Bu Sri membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran, bahwa pembelajaran yang dilakukan saat ini lebih pada
menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, auditori, visual, dan sebagainya. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak, kita sebagai guru bisa memberikannya dengan tepat. Dan pada webinar tersebut juga Bu Sri Purwani menyampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks belajar tentunya siswa harus merdeka. Merdeka ini dimulai dari rasa disiplin yang kuat. Dengan disiplin yang kuat tentunya akan menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih untuk Bu Sri Purwani yang telah berbagi praktik baik. Banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari bersama. Dengan semangat merdeka mengajar, kita sebagai guru akan terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semangat untuk Bu Sri Purwani.